Bab 326, Misi Khusus. Keduanya melakukan perjalanan ke perbatasan barat zona penyudip Kore. Di sana, Sang melihat menara setinggi 100 meter, yang berarti banyak penyihir ditempatkan di sana. Ini mungkin adalah markas pusat untuk pelanggaran yang sebenarnya. Namun, komandan membawa Sang ke lapangan agak utara menara, di belakang salah satu gunung. Ketika keduanya tiba di tempat tujuan, Sang dapat melihat 5 penyihir dengan jubah dan rambut berbeda warna berbicara satu sama lain. Di depan mereka ada sekitar 10 orang barbar, dan 9 di antaranya berada di panggung komandan, atau panggung juara, demikian sebutannya di sini. Ada seorang pria muda di panggung umum puncak di antara kelompok barbar panggung komandan yang lebih tua. Ya, hampir semua orang barbar panggung komandan, setidaknya, berusia paruh baya. Beberapa dari mereka bahkan tampak berusia 60-an. Kurasa tidak banyak pemuda barbar panggung komandan, pikir Sang. Sang bergabung dengan orang-orang barbar lainnya, yang memandang Sang dengan terkejut. Para pejuang akan terkesan bahwa seseorang yang berada di tahap umum puncak bisa lulus ujian, tetapi orang barbar berbeda. Orang-orang barbar ini lebih kuat daripada Sang, yang berarti mereka tidak perlu menghormati Sang. Mereka tidak memperhitungkan potensi dan bakatnya. Apa gunanya bakat dan potensi? Mereka masih bisa memukulinya. Komandan berbicara sebentar dengan para penyihir, dan para penyihir melirik Sang dengan penuh minat dari waktu ke waktu. Mereka tidak mengira ada orang barbar fighter stage yang lulus ujian, tapi sekarang ada 2. Setelah beberapa saat, Sang komandan memberi hormat, menyerahkan salah satu salinan kontrak sihir Sang kepada mereka, dan meninggalkan area tersebut. Sekarang, hanya 5 penyihir yang tersisa. Para penyihir berbicara lebih lama satu sama lain sementara orang-orang barbar menunggu. Sekitar 10 menit kemudian, para penyihir berhenti berbicara, dan salah satu dari mereka melangkah maju. Itu adalah pria tua dengan rambut abu-abu panjang dan jubah abu-abu. Keesokan harinya, kalian semua akan menjalani beberapa tes. Kami akan menguji kalian dalam berbagai aspek untuk mengukur batas koordinasi, fleksibilitas, daya tahan, kemauan, dan banyak kategori lainnya. Tidak semua orang barbar mengerti apa yang dikatakan mage. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus menjalani beberapa tes. Pertama, kita perlu menguji seberapa besar stres yang dapat ditangani tubuhmu, jelas sang penyihir sambil menunjuk ke lingkaran sihir besar di tanah di sampingnya. 4 penyihir lainnya melangkah mengitari lingkaran sihir dan menunggu. Kamu, majulah, kata mage kepada orang barbar acak. Orang barbar itu membusungkan dadanya dan melangkah ke dalam lingkaran sihir. Cobalah untuk tetap berdiri, kata sang penyihir tanpa emosi. Setelah itu, mage terakhir menginjak tempat bebas di sekitar lingkaran sihir sementara para barbar memperhatikan dengan penuh minat. Sesaat kemudian, semua penyihir mulai menggunakan mantra, tetapi mereka semua menggunakan mantra yang berbeda. Sang hanya mengenali 2 mantra, tapi itu sudah memberinya firasat tentang apa yang sedang mereka uji. Hah, jadi itu sebabnya mereka membutuhkan orang barbar yang kuat. Saya rasa saya mengerti. Sebenarnya cukup pintar, pikir Sang. Kerajaan Black Shadow mungkin tidak akan melihat hal ini terjadi. Saat para penyihir mengeluarkan lebih banyak mantra, si barbar mulai berkeringat, dan tubuhnya mulai bergetar. Otot-ototnya menonjol tajam di beberapa tempat, dan darah mengalir keluar dari kulitnya di tempat lain. Wajah si barbar memucat, dan dia mengertakkan gigi. Setelah sekitar 1 menit, orang barbar itu jatuh ke tanah, darah keluar dari seluruh lubang di tubuhnya. Para penyihir berhenti merapal mantra mereka dan menatap si barbar dengan alis berkerut. Tidak cukup bagus, kata mage berjubah abu-abu. Lalu, dia menoleh ke Sang. Kamu, majulah, katanya ketika orang barbar lainnya didorong keluar dari lingkaran sihir. Sang tahu apa yang menunggunya, tapi dia tidak takut. Dia bisa mengatasinya. Setelah Sang selesai dengan gilirannya, para penyihir menguji orang-orang barbar lainnya. Hanya 7 yang tersisa setelah putaran ini dari 11 yang asli, termasuk Sang. Orang-orang barbar yang tidak lolos dikirim kembali ke tempat asal mereka. Tes berikutnya, mengatasi stres, Sang penyihir mengumumkan. Setiap orang barbar melewati tes berikutnya, dan 2 lainnya disortir, menyisakan 5. Tes selanjutnya, fleksibilitas. Tes selanjutnya, ketangkasan. Tes selanjutnya, akurasi. Selama 20 jam berikutnya, Sang menjalani total 9 tes berbeda. Pada akhirnya, hanya 2 orang barbar yang tersisa, tetapi para penyihir memutuskan untuk pergi bersama Sang karena dia tidak menunjukkan kelemahan apapun dalam tes apapun. Orang barbar lainnya memiliki nilai yang lebih baik dalam beberapa tes, tetapi dia juga hanya nyaris lulus 2 tes, sementara Sang merasa sangat nyaman berada di posisi menengah atas dalam semua tes tersebut. Orang barbar terakhir pergi, meninggalkan Sang sendirian bersama 5 penyihir. Penyihir berjubah abu-abu itu menyeringai ketika dia melihat ke arah Sang. Selamat, kamu akan menjadi bagian dari sejarah. Sang tidak menjawab. Sekarang, aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan. Langit gelap. Sudah bertahun-tahun sejak zona tikus wabah melihat cahaya alami. Tikus wabah adalah binatang zona dengan afinitas kegelapan, dan zona tikus wabah mencerminkan watak itu dengan sangat baik. Hampir tidak ada vegetasi apapun di zona ini, dan jika seseorang melihat salah satu tanaman tersebut, dapat dipastikan bahwa tanaman tersebut sangat berbahaya. Zona tikus wabah adalah gurun yang hampir tak bernyawa dan penuh bahaya. Orang tidak bisa melihat binatang yang bertarung.
Lagi pula, hampir semua binatang di zona ini adalah pemburu penyergap. Tidak ada perkelahian, hanya ada pembantaian sepihak dan cepat. Di bagian selatan zona wabah tikus berdiri pasukan yang terdiri dari lebih dari 200 orang barbar. Mereka semua berdiri berbaris dengan senjata raksasa mereka, siap menyerang. Sekitar 20 penyihir sejati berdiri di belakang orang barbar, siap berperang. Sekitar 10 kilometer ke utara adalah musuh. Sebuah kastil gelap dengan tombak hitam menyembul berdiri di depan gunung yang tinggi. Sebuah penghalang berwarna hitam mengelilingi kastil. Kerajaan Black Shadow memiliki jumlah penyihir kegelapan yang sangat banyak dan jumlah mantra untuk penyihir kegelapan yang sama banyaknya. Penyihir kegelapan memerintah kerajaan. Kastil gelap itu adalah rumah salah satu Priest, adipati kerajaan Black Shadow. Priest itu sendiri saat ini tidak ada di sini karena kerajaan Grand Mountain mengancam bagian lain dari kerajaannya. Perkemahan kerajaan Grand Mountain ini tidak memiliki penyihir agung di antara mereka. Bagian lainnya melakukannya, itulah sebabnya Priest harus mempertahankan bagian tersebut. Namun, dia tidak takut dengan rumahnya. Meskipun Piktru Mage miliknya tersebar di garis depan, jenderal pribadinya tetap di sini. Dia adalah seorang summoner yang sangat luar biasa yang mungkin menjadi summoner pertama yang mencapai alam penyihir tinggi. Summoner ini bisa mengendalikan total 8 monster, dan mereka semua adalah monster tahap komandan akhir. Kerajaan Grand Mountain perlu mengirimkan sumber daya yang signifikan ke tempat ini. Selain itu, markasnya dikelilingi oleh perisai yang tak terkalahkan. Tidak ada penyihir di bawah alam penyihir tinggi yang bisa menerobosnya. Jenderal itu berdiri di atas tembok kastil bersama dengan beberapa penyihir sejati lainnya. Jika kerajaan Grand Mountain memutuskan untuk menyerang, mereka akan diserang oleh rentetan mantra yang akan menghancurkan pasukan mereka. Menyerang berarti bunuh diri. Seorang penyihir dengan rambut biru pendek memandang ke kastil di kejauhan dengan tatapan dingin. Lakukan, perintahnya. Penyihir berjubah abu-abu yang tadi memberi hormat. Kemudian, dia menoleh ke orang di belakangnya sambil menyeringai. Inilah waktumu untuk bersinar, katanya. Sama seperti kita berlatih. Dan kemudian, Sang melangkah maju. Bab 327, memaksa. Sang melangkah maju dari belakang Mage. Orang-orang barbar tidak melihat ke arah Sang dan hanya fokus pada musuh yang jauh. Sang tidak terlihat berbeda kecuali dua hal. Pedangnya tidak ada di sana, dan ada cincin baru di jarinya. Ya, para penyihir telah memberinya cincin luar angkasa untuk misi tersebut. Jika Sang melakukannya dengan baik, dia bahkan bisa mempertahankannya, memberinya alasan untuk akhirnya menggunakan dunia batinnya lagi. Saat ini, pedang berada di dunia batin Sang. Sang perlahan melangkah melewati para penyihir dan barbar sampai dia berada di paling depan. Pasukan barbar dan penyihir berdiri di belakang Sang sementara sebuah benteng yang tidak bisa ditembus berada di cakrawala. Sang mematahkan lehernya, menarik napas dalam-dalam, dan menutup sisa matanya. 2 detik kemudian, mata Sang terbuka. BOOOM. Sang meledak ke depan dengan seluruh kekuatannya, meninggalkan lubang kecil di belakang. Tentara tidak bergerak. Di kejauhan, para summoner dan mage di kastil memandang musuh mereka dengan kebingungan. Hanya ada seorang barbar yang menyerang mereka. Mereka tidak yakin apa yang harus mereka pikirkan tentang hal itu. Bahkan orang barbar terkuat di dunia pun akan berubah menjadi debu bahkan sebelum mencapai titik tengah. Apakah dia seorang utusan atau diplomat? Tidak, dia tidak memakai tanda universal. Lalu, apa yang dia lakukan? Apakah dia membelot? Tapi kemudian, para penyihir di belakangnya akan langsung membunuhnya. Sang mencapai kecepatan tertingginya dengan cukup cepat. Hanya dengan tubuhnya, Sang mencapai kecepatan seorang barbar tahap juara awal, yang cukup cepat. Faktanya, Sang berlari dengan kecepatan sekitar 180 kpj. Namun, di hadapan pasukan penyihir sejati yang kuat, kecepatan itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Bunuh dia, perintah Sang Jenderal. Seorang penyihir di dekatnya mengeluarkan fokusnya dengan 2 amplifier dan menyiapkan mantra. Ini adalah penyihir sejati akhir, dan satu mantra miliknya dapat memusnahkan Sang dari jarak beberapa kilometer. Beberapa saat kemudian, bola api yang kuat telah disiapkan. Dari kejauhan, Sang bisa melihat bola api dan teringat akan hari kekacauan pertamanya. Para penyihir surga prajurit telah sepenuhnya memusnahkan binatang buas di sekitarnya dengan mantra itu. Sang penyihir melepaskan bola api, yang melesat ke arah Sang dengan kecepatan yang membutakan. Bahkan jika dia melangkah ke samping sekarang, dia masih akan terkena ledakan, yang akan melukainya dengan parah. Ayo pergi, Sang berpikir dalam hati. Di saat yang sama, tubuh Sang hampir diselimuti awan tebal elemental mana. Ada mana angin, mana logam, mana api, mana bumi, mana air, dan mana petir. Tubuh Sang mulai membengkak dan memerah karena tekanan mana yang parah, tapi dia bisa mengatasinya. Kemudian, BOOOM. 2 ledakan. Ledakan api dari bola api mengubah sekitar 10 meter menjadi pemandangan neraka, tapi ledakannya lebih kecil dari 2 ledakan tersebut. Sesaat sebelum ledakan api muncul, tanah di bawah Sang meledak. Tanah dengan radius lebih dari 30 meter telah diturunkan beberapa meter. Rasanya seperti raksasa telah menginjak tempat ini. Namun, belum ada raksasa yang menginjakkan kaki di tempat ini. Tidak, ini adalah kekuatan ledakan dari Sang yang semakin cepat. Mantra pembatalan angin memindahkan udara keluar dari jalur Sang. Berkat angin meningkatkan kecepatan Sang.
Kekuatan bumi meningkatkan kekuatan Sang beberapa tingkat. Perlawanan logam memberi Sang lebih banyak perlawanan, memungkinkan dia untuk tidak roboh di bawah mantra. Kecepatan petir semakin meningkatkan kecepatan Sang. Pemberkahan air yang mengalir meningkatkan kecepatan berpikir Sang. Ini adalah misi khusus. Para penyihir membutuhkan seorang barbar yang bisa bertahan di bawah begitu banyak mantra yang menguatkan sambil tetap bisa mengendalikan tubuh mereka. Dan saat ini, kecepatan Sang sungguh tak terbayangkan. Dari seorang barbar yang berlari sendirian, Sang telah berubah menjadi sambaran petir dengan elemental mana yang berbeda, mengukir celah panjang ke dalam tanah. Dalam waktu singkat ketika musuh dikejutkan, Sang telah menempuh jarak hampir 1 kilometer penuh. Saat ledakan terjadi, Sang sudah menempuh jarak sekitar 300 meter. Bunuh dia, teriak Sang Jenderal. Para penyihir di sekitarnya menyiapkan fokus mereka dan menyalurkan beberapa mantra. Lebih dari 20 penyihir sejati saat ini menargetkan Sang dengan mantra mereka. Di kejauhan di belakang Sang, para penyihir menatap Sang dengan mata menyipit. Semuanya bergantung pada ini. Sesaat kemudian, badai mantra melesat ke arah Sang. Boom, 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 boom. Zona tikus wabah diubah menjadi pemandangan neraka yang kacau balau dengan elemental mana yang merusak. Segala sesuatu di sekitar Sang terkoyak oleh kekuatan ganas para penyihir. Namun, sambaran petir warna-warni yang melambangkan Sang berliku-liku seperti sambaran petir sungguhan, dan dia menghindari semua tempat berbahaya. Karpet, teriak Sang Jenderal. Para penyihir dengan cepat melakukan sinkronisasi satu sama lain dan memilih tempat. Dan kemudian, mereka melepaskan gelombang mantra lainnya, yang secara efektif menciptakan dinding raksasa mana yang mematikan. Sang harus berhenti jika ia ingin mengoper, yang akan merusak momentumnya dan membuatnya jauh lebih sulit untuk pulih. BOOM. Segala sesuatu di depan Sang berubah menjadi dinding ledakan yang dahsyat. Dan kemudian, Sang menerobos dinding ledakan sambil memegang pedang raksasa di depannya, yang melindunginya dari kekuatan luar biasa. Sang tidak melambat. Bunuh dia, Sang Jenderal berteriak lagi. Dia tidak suka kemana arah pembicaraan ini. Kerajaan Grand Mountain memiliki sesuatu yang direncanakan, dan dia tidak suka jika musuhnya merencanakan sesuatu. Para penyihir melakukan sinkronisasi lagi dan memutuskan untuk melakukan sinkronisasi, sebuah kemampuan yang memungkinkan mereka menggunakan mantra yang sama. Ini adalah mantra yang sama yang dilakukan para penyihir di surga prajurit pada hari kekacauan pertama untuk membunuh kura-kura gunung meledak. Sang maju lebih jauh. 5 detik kemudian, dia hanya berjarak 3 kilometer dari kastil dan perisai hitamnya yang besar. Dan kemudian, mantra itu selesai. Bola api hitam, dengan diameter hampir 10 meter, melayang di atas para penyihir. Mantra ini memiliki kekuatan untuk melukai para atau bahkan membunuh monster tahap awal jalur sejati. Dan kemudian, para penyihir melepaskan mantranya. Bola api hitam itu melesat ke arah Sang. Dan beberapa saat kemudian, meledak. BOOM. Rasanya seperti ada bom nuklir yang meledak. Lebih dari 100 meter lingkungan sekitar berubah menjadi kehampaan saat ledakan dahsyat terjadi. Dan Sang, dia belum terkena serangan sepenuhnya. Sang telah menikamkan pedangnya ke tanah dan melepaskannya. Kemudian, dia mengangkat kaki kirinya tinggi-tinggi ke udara, kaki kanannya meninggalkan celah raksasa. Kekuatan ledakan masih mengenai Sang, tapi karena dia telah berhenti sepenuhnya, dia tidak berada di sekitarnya. Untungnya, Sang juga memiliki mantra pelindung pada dirinya, yang memungkinkan dia bertahan dari kekuatan ledakan yang jauh. Sang meluncur dalam posisi yang sangat canggung dan unik ke depan. Kaki kirinya terangkat tinggi sementara seluruh tubuhnya bersandar ke belakang. Ledakannya dengan cepat menghilang, dan musuh dapat melihat Sang lagi. Pose canggungnya mengejutkan mereka, namun mereka berhasil menghentikannya. Apapun yang musuh rencanakan, tanpa orang barbar itu mendekati mereka, itu tidak akan berhasil. Namun, para summoner dan mage tidak melihat bahaya yang mereka hadapi. Jika ada seorang pejuang atau bahkan orang barbar di antara mereka, mereka akan bisa menebak apa yang akan dilakukan Sang. Tapi para penyihir dan pemanggil tidak melakukannya. Mengetahui apa yang akan terjadi mungkin bisa menyelamatkan mereka hari ini. Satu kaki terangkat tinggi, dan badan ditekuk ke belakang. Mengapa pose itu terasa familiar? Saat Sang berhenti, rasanya waktu membeku. Sepertinya seluruh kekuatan serangan Sang telah lenyap. Sepertinya hal itu tidak pernah ada. Namun, di balik pakaian Sang, darah keluar dari lengan kanannya. Ia hampir tidak bisa menahan kekuatan yang luar biasa ini. Bersinar, dan pada saat itu, sesuatu muncul di tangan kanan Sang. Tombak itu tipis, panjang, tajam, dan hitam. Dan kemudian, Sang akhirnya pindah. Kakinya yang terangkat dengan keras bergerak ke bawah, menghancurkan tanah di bawahnya. Tubuh bagian atas Sang terangkat ke depan, pakaiannya robek karena kekuatan yang besar. Dan terakhir, lengan dengan tombak digerakkan ke depan. RAAAAH. Sang berteriak, dan Sang melepaskan tombaknya. BOOM. Ledakan angin mengoyak lingkungan sekitar saat kekuatan penuh dari serangan Sang dipindahkan ke lemparan tombak. Sang sendiri terlempar ke belakang puluhan meter karena kekuatan yang baru saja dia keluarkan. Dan tombak hitam itu sepertinya menghilang ke udara. Sebuah ledakan besar dan hilang begitu saja. Para penyihir memandang dengan bingung ke arah Sang. Apa yang baru saja dia lakukan?
Salah satu penyihir menoleh ke arah Sang Jenderal untuk mengajukan pertanyaan, tetapi ketika dia melihat Sang Jenderal, dia membeku karena terkejut. Kepala Sang Jenderal telah lenyap. Bab 328, Wabah. Medan perang menjadi sunyi senyap. Pasukan kerajaan bayangan hitam menyadari bahwa kepala jenderal mereka telah lenyap. Waktu seolah membeku. Boom! Dan kemudian, ledakan besar terjadi di dalam kastil hitam saat beberapa penyihir terlempar ke samping, perlindungan armor mereka aktif. Ketika seorang summoner mati, binatang pendampingnya mati bersama mereka. Namun, binatang lainnya tetap hidup. Dan tanpa binatang pendamping yang mengendalikan mereka. 7 monster tahap komandan akhir kini mengamuk di dalam kastil. Ketujuh binatang itu menyerang binatang lainnya dan melepaskan serangan elemental mereka pada penyihir dan pemanggil di dinding. Di saat yang sama, perisai hitam di sekitar kastil menghilang. Kerajaan Black Shadow telah memutuskan untuk menggunakan jenderal sebagai pusat penghalang anti-sihir. Lagi pula, jika mereka menempatkan pusatnya di dalam kastil, musuh mungkin berhasil menghancurkannya dengan menghancurkan kastil tersebut. Namun, summoner sekuat itu bisa melindungi diri mereka sendiri, dan mereka tidak akan menempatkan diri mereka dalam bahaya. Selama mereka selamat, penghalang itu akan bertahan. Penghalang anti-sihir ini dibuat dengan elemen kegelapan, dan melemahkan mantra musuh hingga tidak lagi mengancam. Selama tidak ada yang berhasil melewati penghalang tersebut, mereka akan aman. Itu adalah perlawanan terhebat terhadap kekuatan terkuat di dunia ini, sihir. Itu seperti seorang prajurit modern dengan pelindung tubuh yang sangat mahal, sangat cocok untuk bertahan dari tembakan. Namun, jika seseorang mendekat dan mencekik prajurit itu dengan tangan kosong. Puncak dari penelitian dan optimasi selama ribuan tahun akan dikalahkan oleh senjata tertua dan paling primitif yang pernah ada, tangan manusia. Tombak yang dilempar sang dibuat dengan biji entropi, dan sihir hampir tidak berpengaruh padanya. Itu hanyalah biji yang sangat keras. Itu sama sekali tidak ajaib. Dan justru karena itu, penghalang itu tidak berpengaruh padanya. Kerajaan Grand Mountain berhasil membunuh musuh terkuat dengan batu. Dan kematian sang jenderal menciptakan reaksi berantai yang mengerikan. Beberapa detik yang lalu, mereka memiliki pasukan penyihir, pemanggil, dan binatang buas, dan mereka semua berdiri di belakang perisai yang menakutkan. Sekarang, perisainya telah hilang, dan beberapa binatang kuat mengamuk di dalam kastil. Para komandan di kastil dengan cepat mengambil alih komando dan memerintahkan para penyihir untuk membunuh mantan binatang buas jenderal yang telah meninggal itu. Sementara itu, Sang berbalik dan berlari menuju pedangnya. Setelah meraihnya, dia melompat ke dalam kawah besar yang ditinggalkan oleh bola api hitam dan bersandar di dinding kawah lebih dekat ke musuh. Sang pada dasarnya berada di parit raksasa saat ini. Sang dengan cepat menancapkan pedangnya ke tanah dan menciptakan lubang besar. Dia melompat ke dalamnya dan menaruh pedangnya di atas lubang. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa penyihir sudah melemparkan mantra ke lokasi Sang, dan sekelilingnya dihancurkan. Namun, sulit untuk mengenai Sang dari sudut ini, dan pedangnya melindunginya dengan sangat baik. Sang dibombardir oleh mantra selama beberapa detik, berharap mereka tidak berhasil mendaratkan serangan telak. Kemudian, pemboman semakin intensif. Namun hanya beberapa detik kemudian, gempa tersebut berhenti total dan digantikan dengan gempa di kejauhan. Tentara kerajaan Grand Mountain telah tiba. Para penyihir melemparkan mantra ke dinding kastil hitam, menghancurkannya sepenuhnya dalam prosesnya. Tanpa penghalang, ia tidak akan mampu menahan serangan agresif seperti itu. Orang-orang barbar itu maju ke depan, tapi yang mengejutkan, tidak ada mantra yang mendarat di antara mereka. Kerajaan Black Shadow tahu bahwa para penyihir jauh lebih berbahaya, itulah sebabnya mereka sepenuhnya fokus untuk menghancurkan para penyihir kerajaan Grand Mountain. Mereka mengabaikan orang-orang barbar. Beberapa penyihir dari kerajaan Grand Mountain mati, tetapi lebih banyak lagi penyihir dari kerajaan Black Shadow yang mati. Para penyihir kerajaan Grand Mountain tersebar, sementara para penyihir kerajaan bayangan hitam berkumpul di satu tempat. Setengah menit kemudian, kastil itu berubah menjadi puing-puing, dan menjadi sangat sulit bagi para penyihir yang tersisa untuk menemukan tempat yang bagus untuk menyerang kerajaan Grand Mountain. Kedua komandan utama menyadari bahwa pasukan barbar sudah terlalu dekat selama bentrokan itu. Mereka belum berhasil memusnahkan penyihir musuh tepat pada waktunya. Dengan gigi terkatup, komandan memberi perintah. Membubarkan. Tak lama setelah itu, bola mana berwarna-warni keluar dari reruntuhan, melesat ke segala arah saat beberapa kelompok binatang berlari ke kejauhan, sesekali summoner duduk di atasnya. Mengejar, teriak jenderal kerajaan Grand Mountain. Para barbar mengeluarkan seruan perang yang menggelegar dan menembak ke arah semua summoner yang berada jauh. Sekarang, summoner versus barbar. Seorang summoner pasti lebih kuat dari satu orang barbar. Seorang barbar bahkan tidak memiliki peluang melawan summoner. Namun, summoner menghabiskan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar. Mereka harus memperkuat setiap binatang satu persatu, yang memakan makanan dan mana dalam jumlah yang sangat besar. Sekarang, berapa banyak sumber daya yang dikonsumsi orang barbar? Seekor orang barbar mengkonsumsi sumber daya sedikit lebih sedikit daripada binatang buas yang setara. Kerajaan Black Shadow memiliki sekitar 40 summoner di kastil hitam. Tapi kerajaan Grand Mountain memiliki lebih dari 200 orang barbar. Dalam duel, kerajaan Black Shadow akan muncul sebagai pemenang.
Tapi ini bukanlah duel. Ini adalah perang. Para summoner yang tersisa dengan cepat diserang oleh segerombolan orang barbar, membuat pikiran mereka ketakutan dan panik. Jumlahnya sangat banyak, dan itu bukanlah segalanya. Masih ada beberapa summoner yang tidak terafiliasi yang berkeliling di zona tikus wabah untuk melatih monster mereka. Mereka tidak cukup kuat untuk ikut bertahan, tapi mereka juga tidak lemah. Mereka tahu bahwa tempat ini mungkin diserang oleh musuh, tetapi kastil hitam akan menghalangi kerajaan Grand Mountain. Berlatih di sini berisiko, tetapi risiko tinggi memberikan imbalan yang tinggi. Jumlah summoner di sini jauh lebih sedikit dari biasanya, menyisakan lebih banyak monster bagi mereka yang bersedia mengambil risiko. Tapi hari ini, para summoner ini akan menyesal mengambil risiko. Segerombolan orang barbar tahap petarung akhir dan puncak serta bahkan orang barbar tahap juara sesekali menyerang mereka. Para penyihir fokus mengejar penyihir lainnya dan secara resmi menaklukkan wilayah tersebut sementara banjir kaum barbar menimpa wilayah tersebut seperti wabah belalang. Mereka membunuh semua manusia yang tidak mereka kenali. Kekuatan mereka tidak penting. Mereka membunuh semua binatang yang bisa mereka bunuh. Mereka menghancurkan semua bangunan yang mereka lihat. Zona penyudip Kore telah kehilangan peternakan dan rakyat jelata, dan binatang buas hanya dapat ditemukan jauh di dalam gua. Namun, sebelum kerajaan Grand Mountain tiba, zona penyu inti dalam memiliki beberapa desa, dan terdapat beberapa monster prajurit dan panggung umum di permukaan. Kemudian, kerajaan Grand Mountain tiba. Sekarang, Deep Kore Turtle Zone sangat berbeda. Dan hal yang sama akan terjadi pada zona tikus wabah. Pada hari ini, api dan darah menghujani tanah di zona wabah tikus. Satu-satunya area yang tersisa adalah bagian timur, yang merupakan tempat tinggal monster yang sangat kuat. Segala sesuatu yang lain berubah menjadi puing-puing dan debu. Orang-orang barbar tidak berhenti mengamuk selama 3 hari penuh. Zona tikus wabah sekarang menjadi milik kerajaan Grand Mountain. Bab 329, Peneliti Feral. Sang tidak tinggal di lubangnya selama 3 hari penuh. Jelas sekali, dia pergi dengan cepat dan bergabung dengan orang-orang barbar yang mengamuk. Dia tidak terlalu tertarik untuk membunuh orang dan binatang yang jauh lebih lemah darinya, tapi dia bergabung dalam beberapa pertempuran melawan pemanggil panggung umum puncak dan binatang buas hanya untuk pelatihan. Sekitar sehari kemudian, Sang meninggalkan orang-orang barbar saat mereka terus merusak tanah dan kembali ke para penyihir. Para penyihir sudah mulai membangun kembali kastil hitam dan mengaturnya kembali sebagai basis operasi baru. Saat Sang mencapai gerbang yang baru dibangun kembali, dia dihentikan oleh 2 penyihir sejati, yang memandangnya dengan jijik. Orang barbar tidak diperbolehkan masuk ke sini, kata salah satu dari mereka. Peneliti feral menyuruh saya untuk kembali kepadanya setelah misi, kata Sang. Kedua penyihir itu saling memandang dengan alis berkerut. Salah satu dari mereka mendengus, tapi mereka membiarkan Sang lewat. Peneliti feral ada di dalam ruang bawah tanah, kata salah satu dari mereka. Sang mengangguk dan masuk. Di dalam wilayah kastil, Sang dapat melihat beberapa penyihir mengangkat batu-batu berat dengan pikiran mereka, menyusunnya kembali di dinding kastil yang hancur. Sang memasuki kastil itu sendiri, dan berkat afinitas kegelapannya, dia dengan cepat menemukan jalan ke ruang bawah tanah. Namun, ada orang lain yang baru saja keluar dari ruang bawah tanah, dan dia melihat Sang. Ketika Sang melihat orang itu, dia memberi hormat dengan hormat. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut biru dan ekspresi dingin. Itu adalah jenderal dari gubernur terdekat, seorang penyihir sejati puncak. Dia adalah orang dengan peringkat tertinggi di seluruh zona saat ini. Pria itu mengamati Sang sejenak dengan mata dingin. Nama, katanya. Nol, jawab Sang. Jenderal itu mengerutkan kening. Jelas sekali, nama aneh Sang membuatnya terdiam, tapi pada akhirnya dia mempercayainya. Dia tidak mengira Sang akan berbohong padanya. Kami akan menghubungi Anda lagi jika diperlukan, katanya sebelum melewati Sang. Terima kasih Pak, Sang berkata dengan hormat sambil memberi hormat. Sang sekarang berada di radar para penyihir kuat dari kerajaan Grand Mountain. Seseorang yang berada tepat di bawah Haimage telah menanyakan namanya. Sang terus turun ke ruang bawah tanah, di mana dia dengan cepat menemukan peneliti feral berjubah abu-abu bersama 2 asistennya. Mereka saat ini sedang membangun lingkaran sihir yang kompleks. Sang memutuskan untuk menunggu di pintu masuk karena dia tidak ingin mengganggu mereka pada saat kritis. Hal seperti itu bisa membuatnya terbunuh. Sekitar setengah menit kemudian, para penyihir menjadi rileks, dan lingkaran sihir menjadi stabil. Pada saat itu, peneliti feral menoleh ke arah Sang sambil tersenyum. Bagus sekali, Nol, dia berkata. Sang memberi hormat dengan hormat tanpa mengatakan apapun. Operasi Primal Offense sukses besar, komentar peneliti feral. Zona tikus wabah sekarang menjadi milik kerajaan Grand Mountain. Kamu tampil luar biasa di bawah serangan musuh, dan kamu bahkan berhasil bertahan. Seseorang seperti itu sangat berharga bagi kerajaan Grand Mountain. Seolah-olah mereka peduli aku selamat, pikir Sang. Mereka mungkin berencana kehilangan alat mereka setelah selesai digunakan, namun yang mengejutkan, alat tersebut berhasil bertahan. Satu-satunya hal yang membuat mereka senang adalah alat mereka dapat digunakan kembali. Namun, Sang tidak mengucapkan sepatah kata pun dan tetap memberi hormat dengan hormat. Senyum feral yang diteliti berubah menjadi seringai. Saya kira Anda di sini untuk mendapatkan upah Anda. Saya di sini untuk mendapat perintah lebih lanjut, Tuan, kata Sang, dengan hati-hati menghindari kemungkinan jebakan.
Jawaban yang bagus, jawab Feral yang diteliti sambil menyeringai. Dia percaya bahwa Sang benar-benar bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Bagaimanapun juga, Sang adalah seorang barbar, dan orang barbar tidak mungkin menang dalam pertarungan pikiran dengan seorang mage. Pendekatan, perintah peneliti Feral. Sang melangkah maju hingga dia berdiri tepat di depan pria berjubah abu-abu itu. Feral yang diteliti melantunkan mantra yang rumit, dan hanya 2 detik kemudian. MENDERING. Kerah Sang terbelah 2 dengan sendirinya. Pelayanan yang telah Anda berikan kepada kerajaan Grand Mountain jauh melebihi kejahatan apapun yang mungkin Anda lakukan di masa lalu, katanya sambil tersenyum. Selain itu, saya meringankan hukuman apapun yang Anda terima di masa lalu. Sang memandang dengan sedikit tidak nyaman pada peneliti Feral. Pak, hukumannya dijatuhkan oleh seorang gubernur. Senyum peneliti Feral memudar menjadi kerutan kesal. Aku tidak peduli. Kamu milikku, dan aku mempunyai kuasa penuh atas hidupmu. Sang hanya dengan patuh melihat ke tanah, tampak takut. Jelas sekali, peneliti Feral tidak suka ditanyai oleh orang barbar belaka, dan dia menunjukkan ketidaksukaannya dengan memamerkan kekuatannya. Jangan terlalu memikirkan hal ini, kata peneliti Feral sambil kembali tersenyum. Kamu akan senang menjadi milikku sekarang. Aku memperlakukan orang-orangku dengan sangat baik. Memaksa Anda melakukan hukuman apapun adalah menyia-nyiakan bakat Anda, katanya. Kamu mempunyai bakat luar biasa dalam menahan dan mengendalikan beberapa mantra tambahan. Memintamu bertugas di garis depan adalah hal yang bodoh. Untuk beberapa tahun ke depan, Anda akan bekerja untuk saya secara pribadi, katanya. Saya yakin kami dapat meningkatkan proyek Primal Offense lebih jauh lagi, dan saya membutuhkan bantuan dan kerja sama Anda untuk itu. Tentu saja, saya bukan monster, dan saya akan mengurus sumber daya yang Anda butuhkan. Apakah Anda sudah mengetahui teknik lengkap untuk memperkuat tubuh Anda? Dia bertanya. Sang dengan cepat menceritakan bagaimana dia berlatih. Peneliti Feral mengangguk. Itu bagus. Apa afinitasmu? Api, Tuan, jawab Sang. Kapan terakhir kali kamu menguatkan tubuhmu? Sekitar 5 hari yang lalu, Tuan. Peneliti Feral mengangguk lagi sebelum beralih ke salah satu dari 2 penyihir lainnya. Gron, aku perlu pengiriman jantung binatang api Peak Fighter Stage 2 minggu sekali mulai 1 minggu dari sekarang. Gron telah mendengar keseluruhan percakapan, dan dia mengangguk. Akan selesai. Terima kasih, Gron, kata peneliti Feral sambil tersenyum. Berapa lama lagi sampai kamu bisa mencapai tahap juara? Peneliti Feral bertanya. Dengan penguatan rutin, sekitar 1 tahun, Tuan, jawab Sang. Peneliti Feral tersenyum terkejut. Itu jauh lebih cepat dari yang saya perkirakan. Luar biasa. Kami akan tetap berada di dalam zona tikus wabah dan zona penyudip kore setidaknya selama 5 tahun. Kami telah menaklukkan terlalu banyak wilayah dalam waktu yang terlalu singkat, dan kami perlu mengkonsolidasikan wilayah kami dan pertahanan baru kami. Saya akan sibuk di kastil ini selama 1 atau 2 bulan ke depan. Sampai saat itu tiba, saya ingin Anda memimpin orang barbar dalam penyerangan, kata peneliti Feral. Saya pikir Anda memiliki pikiran yang cukup cerdas, dan kami para penyihir tidak selalu bisa meluangkan waktu untuk hal-hal kecil. Apakah Anda pikir Anda bisa memimpin mereka? Apa tujuan Anda, Tuan? Sang bertanya. Peneliti Feral mengatakan komentar tentang Sang yang pintar hanya untuk membuat Sang semakin menyukainya, tapi dia masih sedikit terkejut dengan pertanyaan cerdas itu. Dia sudah mengantisipasi pertanyaan itu dari seorang mage, bukan dari orang barbar. Mungkin juga tidak terlihat seperti orang idiot, pikir Sang. Agak berisiko untuk menunjukkan lebih banyak kekuatannya, meskipun itu hanya kecerdasan, tetapi Sang juga perlu menjalani kehidupan yang lebih baik. Pertanyaan bagus, kata peneliti Feral. Aku ingin kamu membunuh manusia manapun yang bukan anggota kerajaan Grand Mountain. Terkadang, para pemberontak bisa sangat pintar dan bersembunyi. Kami tidak punya waktu untuk mencari para pemberontak karena ada hal lain yang harus dilakukan, tapi jika kamu berhasil untuk menangkap mereka, kamu akan sangat membantu. Akan sangat bagus juga jika kamu bisa mengajari orang-orang barbar beberapa bentuk dasar strategi. Melihat mereka menyerang binatang buas tanpa rencana membuatku malu. Sang mengangguk. Saya akan melakukan yang terbaik, Tuan, katanya. Hanya itu yang ingin saya dengar, kata peneliti Feral. 1 minggu dari sekarang, kembalilah ke kastil. Gron akan menyiapkan hati binatang apimu. Bersinar, peneliti Feral memanggil lambang abu-abu dengan orang berjubah di atasnya. Jika ada penyihir yang bingung karena kamu menyuruh orang barbar berkeliling, tunjukkan saja ini pada mereka. Sang mengambil lambang itu dan memberi hormat sekali lagi. Terima kasih, Tuan, katanya dengan hormat. Peneliti Feral mengangguk sambil tersenyum. Bagus. Sekarang, pergi. Ada yang harus kita lakukan di sini. Sang memberi hormat singkat lagi, berbalik, dan meninggalkan ruang bawah tanah. Setelah meninggalkan kastil, Sang melihat sekelilingnya. Dia bisa melihat beberapa kelompok orang barbar mengamuk di seluruh negeri tanpa rencana atau taktik apapun. Sebaiknya aku berguna untuk beberapa bulan ke depan, pikir Sang. Saya pikir saya akan mencapai batas kemampuan saya dalam waktu sekitar 8 bulan jika saya terus memperkuat diri setiap 2 minggu. Mana binatang itu perlahan-lahan akan terakumulasi karena saya tidak bisa benar-benar mendapatkan binatang dengan afinitas saya, tapi saya pikir saya bisa melawan mana binatang itu dengan prosedur dan kendali saya atas mana. 8 bulan, ya, 8 bulan,
dan aku akan keluar dari sini. Bab 330, Politik Global. Sang bergabung dengan orang-orang barbar yang mengamuk dan dengan cepat mengambil kendali atas kelompok yang terdiri dari 30 orang. Dengan kekuatannya, itu tidak sulit. Sang secara metodis mengirim mereka melalui zona wabah tikus sehingga sesedikit mungkin dari mereka yang mati. Lagi pula, masih banyak binatang kuat di sekitar. Selain itu, beberapa penyihir dan pemanggil juga bersembunyi di sekitar zona. Dengan penglihatan kegelapan Sang, tidak sulit menemukan summoner dan penyihir yang tersembunyi. Ketika dia menemukan mereka, dia hanya mengirim tim besar barbar untuk mengejar mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk melawan. Kekuatan tersembunyi ini mungkin mencoba menggunakan taktik gerilya untuk secara perlahan melemahkan kehadiran kerajaan Grand Mountain di zona tikus wabah, dan itu adalah ide yang bagus. Lagi pula, orang-orang barbar itu bodoh dan berkeliaran tanpa tujuan seperti binatang buas. Tidak akan sulit untuk mengambilnya satu persatu. Namun, dengan serangan terkoordinasi Sang, dia berhasil mengatasi beberapa di antaranya. Setelah 2 hari, Sang bertanggung jawab atas kematian 4 adept, 7 summoner, dan bahkan 1 initial true mage. Sang berhasil menangani penyihir sejati dengan menyerangnya secara tiba-tiba, memaksanya mundur. Kemudian, ketika tidak ada orang di sekitarnya, Sang mengungkapkan kekuatan aslinya dan merawatnya. Perjuangan itu tidak mudah, namun juga tidak sulit. Sang penyihir telah dilemahkan, dan dia terkejut beberapa kali karena kekuatan Sang yang tidak biasa. Para penyihir di kerajaan Sky Thunder tahu bagaimana para pejuang bertarung, dan mereka tahu cara melawannya, tetapi para penyihir di kerajaan bayangan hitam bahkan belum pernah melihat para pejuang, dan satu-satunya pejuang yang mereka lawan adalah orang-orang barbar selama perang. Hal ini membuat mereka menjadi pemula dalam cara menghadapi pejuang. Kita harus ingat bahwa kerajaan Grand Mountain berada di barat laut kerajaan Sky Thunder dan kerajaan Black Shadow berada di timur laut kerajaan Grand Mountain. Ada seluruh kerajaan antara kerajaan Sky Thunder dan kerajaan Black Shadow. Selain itu, kerajaan Black Shadow dan kerajaan Sky Thunder adalah sekutu. Jadi, meskipun para penyihir di kerajaan bayangan hitam melihat seorang pejuang kerajaan Sky Thunder, mereka tidak akan menyerang mereka. Selama beberapa hari berikutnya, Sang bertanya kepada para penyihir bahwa dia melihat beberapa pertanyaan. Biasanya, para penyihir tidak peduli menjawab pertanyaan orang barbar, tapi mereka tahu bahwa Sang adalah favorit baru peneliti feral. Karena itu, mereka menjawab pertanyaan Sang selama dia tidak bertanya terlalu banyak. Karena itu, Sang sebenarnya mengetahui iklim politik di berbagai kerajaan. Di kerajaan Sky Thunder, Sang tidak pernah benar-benar melakukan kontak dengan orang-orang yang tinggal di garis depan, sehingga cukup sulit untuk mengetahui iklim politik di luar kerajaan Sky Thunder. Namun di sini, di garis depan, Sang berhasil belajar banyak. Rupanya, seluruh dunia berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 4.000 km. Sang menduga ukurannya sekitar setengah atau sebesar benua Amerika Utara di bumi. Dia tidak sepenuhnya yakin. Jumlah itu cukup kecil untuk seluruh dunia. Rupanya, jurang yang tidak bisa dilewati mengelilingi dunia. Dunia berakhir begitu saja di tempat itu. Lucunya, Storm Eagle Zone berada di ujung dunia. Jika seseorang melewati ngarai dan melewati kawah, mereka akan mencapai ujung selatan dunia, jurang neraka. Tentu saja, Sang tahu ini omong kosong. Dia yakin bahwa jurang maut sebenarnya bukanlah akhir dari dunia, melainkan hanya sebuah kawah yang sangat dalam atau semacamnya. Mungkinkah, dunia, itu hanya sebuah dataran tinggi? Hal ini menjelaskan ketiadaan orang-orang yang benar-benar berkuasa. Bagaimanapun, dunia, diperintah oleh 5 kerajaan. 1 di utara, 1 di timur, 1 di selatan, 1 di barat, dan 1 lagi di tengah. Dan seperti yang wajar terjadi pada manusia, mereka berperang. Kerajaan yang paling kuat, kerajaan kemurnian sihir, berada di tengah-tengah dunia. Raja mereka adalah manusia paling kuat di dunia, dan tangan kanannya juga seorang penyihir agung. Kerajaan kemurnian sihir adalah satu-satunya kerajaan yang memiliki 2 penyihir agung. Kerajaan Grand Mountain bersekutu dengan kerajaan kemurnian sihir, dan kedua kerajaan tersebut bertarung melawan 3 kerajaan lainnya. Kerajaan Sky Thunder adalah pemimpin aliansi 3 kerajaan lainnya karena kekuatan Raja Sky Thunder. Dia mungkin satu-satunya penyihir di dunia yang bisa melawan Raja Kerajaan Kemurnian Sihir. Kerajaan di timur disebut Kerajaan Musim Semi Roh, dan menghubungkan Kerajaan Black Shadow dengan Kerajaan Sky Thunder. Di satu sisi, Kerajaan Musim Semi Roh mirip dengan Kerajaan Bayangan Hitam karena mereka juga mempekerjakan binatang buas, tetapi metode mereka sangat berbeda. Kerajaan Black Shadow memperbudak binatang buas sementara Kerajaan Musim Semi Roh berteman dengan mereka. Kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kerajaan Black Shadow dan Kerajaan Spirit Spring saling membenci karena perbedaan itu. Namun, di hadapan Kerajaan Kemurnian Sihir, mereka harus bekerja sama. Kerajaan Kemurnian Sihir memandang para summoner sebagai sebuah pemborosan sihir. Mereka tidak terlalu peduli dengan prajurit atau orang barbar karena mereka tidak ada hubungannya dengan sihir, tapi mereka membenci summoner dan spiriter, orang-orang yang bekerja dengan binatang buas. Awalnya, Kerajaan Bayangan Hitam dan Kerajaan Musim Semi Roh kalah dalam perang melawan Kerajaan Kemurnian Sihir, namun kemudian, Raja Tua Kerajaan Sky Thunder meninggal dan digantikan dengan Raja saat ini. Kerajaan Sky Thunder yang lama bersikap netral, hanya hidup dalam damai, tetapi ketika Raja Sky Thunder berkuasa, dia ingin berperang. Perang dan konflik itu menyenangkan.
Dia melihat kedua sisi dan memutuskan untuk bergabung dengan pihak yang kalah karena dia menginginkan tantangan. Dengan tambahan kerajaan Sky Thunder, kerajaan kemurnian sihir harus menyebarkan kekuatannya ke wilayah yang lebih luas, mengurangi tekanan pada dua kerajaan lainnya. Setelah beberapa tahun, ketiga kerajaan melancarkan serangan dahsyat terhadap kerajaan kemurnian sihir. Dan kemudian, kerajaan kemurnian sihir memerintahkan kerajaan Grand Mountain untuk membantu mereka, dan mereka pun melakukannya. Saat ini, situasi masing-masing kerajaan adalah sebagai berikut. Kerajaan Grand Mountain dengan ganas menyerang kerajaan Black Shadow di timur laut, dan menerima dukungan dari kerajaan kemurnian sihir di timur. Kerajaan Black Shadow mencoba yang terbaik untuk melawan kerajaan kemurnian sihir, tetapi penambahan kerajaan Grand Mountain membuat mereka kehilangan banyak wilayah. Bagaimanapun, mereka harus memfokuskan hampir seluruh kekuatan mereka ke selatan. Kerajaan musim semi roh mendukung kerajaan Black Shadow dan kerajaan Sky Thunder sambil mencoba menahan serangan lemah dari kerajaan kemurnian sihir. Kerajaan kemurnian sihir tidak fokus pada mereka dan hanya menjauhkan mereka. Kerajaan Sky Thunder menerima dukungan dari kerajaan musim semi roh. Mereka dengan kejam menyerang kerajaan kemurnian sihir, memaksa mereka mengerahkan hampir 50% pasukan mereka ke selatan. Dan mereka benar-benar menghancurkan kerajaan Grand Mountain. Salah satu alasan mengapa kerajaan Grand Mountain menyerang kerajaan Black Shadow dengan putus asa adalah kerajaan Sky Thunder. Kerajaan Sky Thunder memperoleh lebih banyak wilayah, dan jika kerajaan Grand Mountain tidak ingin menyusut, mereka perlu memperluas wilayahnya ke utara. Untuk beberapa alasan, penyihir kerajaan Sky Thunder dilengkapi dengan peralatan yang sangat berharga. Sepertinya kerajaan Sky Thunder mengalirkan kekayaan. Alasan lainnya adalah dominasi yang dimiliki para pejuang terhadap kaum barbar. Mereka bukanlah kekuatan utama, tetapi hanya sedikit keuntungan yang seringkali membalikkan keadaan pertempuran. Setelah mendapatkan semua informasi ini, Sang akhirnya memiliki gambaran menyeluruh tentang dunia. Saya berada di timur laut kerajaan Grand Mountain, yang merupakan barat laut dunia. Kerajaan Sky Thunder berada di selatan. Melewati kerajaan Grand Mountain atau kerajaan kemurnian sihir sama saja dengan bunuh diri. Terlalu banyak penyihir yang tidak menyukai orang barbar atau pejuang. Namun, kerajaan Black Shadow juga bukan ide yang bagus. Tentu, mereka bersekutu dengan kerajaan Sky Thunder, tapi jarak di antara mereka sangat jauh sehingga mereka tidak akan peduli padaku. Jika mereka melihatku, mereka akan memberiku makan pada salah satu binatang mereka, dan jika ada yang bertanya, mereka akan mengatakan bahwa mereka mengira aku adalah orang barbar. Kerajaan musim semi roh adalah taruhan yang aman karena merupakan tetangga langsung kerajaan Sky Thunder. Sejujurnya, aku tidak yakin apakah melewati kerajaan Grand Mountain atau kerajaan Black Shadow lebih buruk. Saya pikir akan lebih mudah untuk melewati kerajaan Black Shadow karena mereka tidak memiliki petarung fisik yang kuat. Mereka mungkin tidak akan memindai orang sembarangan untuk mengetahui kekuatan fisik mereka, sementara kerajaan Grand Mountain akan melakukan hal itu. Yah, sepertinya aku harus berjuang melewati kerajaan Black Shadow untuk sampai ke kerajaan musim semi roh. Sang menyaksikan orang-orang barbar itu perlahan berhenti mengamuk di daratan. Mereka sudah kehabisan barang untuk dihancurkan. Selama 8 bulan ke depan, saya akan tetap di sini dan memperkuat tubuh saya. Dan setelah itu, aku akan masuk ke kerajaan Black Shadow. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.